Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi integral volume benda putar. Adapun materi aplikasi integral terkait dengan volume benda putar adalah yaitu menggunakan metode cakram, menggunakan metode cincin, serta latihan soal dan pembahasan yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Untuk materi yang pertama, volume benda putar dengan menggunakan metode cakram. Silahkan diperhatikan ilustrasi gambar di samping. Jika irisan berbentuk persegi panjang dengan tinggi fx dan alas delta x diputar terhadap sumbu x, akan diperoleh suatu cakram lingkaran. Di mana pada cakram lingkaran ini diketahui jari-jari sama dengan fx, kemudian tebal atau tinggi sama dengan delta x. Kemudian bagaimana cara kita menentukan volume benda putar dengan menggunakan metode cakram yang bergerak tentunya. Volume benda putar dapat diaproksimasikan sebagai luas alas dikalikan tinggi Rfx, tinggi atau tebal, sama dengan delta x. Karena cakramnya bergerak, maka menjumlahkan kemudian diambil limitnya dan dinyatakan dalam integral. Volume sama dengan pi integral fx kuadrat dx. Fx kuadrat dx dengan batas BA. Selanjutnya kita akan latihan soal terkait dengan volume benda putar dengan menggunakan metode cakram. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu X sejauh 360 derajat. Baik, untuk langkah yang pertama kita gambarkan grafiknya terlebih dahulu. Ini merupakan Y sama dengan kuadrat, kemudian X sama dengan 2 diputar sejauh 360 pada sumbu X. Apa yang terjadi? Maka muncullah suatu cakram lingkaran di mana jari-jarinya sama dengan X kuadrat. Langkah berikutnya kita akan menentukan volume, di mana volume diaproksimasikan sebagai PR kuadrat, di mana R-nya sama dengan X kuadrat sama dengan X pangkat 4 delta X. Kita akan nyatakan dalam integral. F sama dengan pi integral X pangkat 4 dx batas 20. Kita akan selesaikan pi 1/5 X pangkat 5 batasnya 20. Kita masukkan X sama dengan 2. Tentunya jika dimasukkan X sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Maka volume benda putar yang terjadi yaitu 32/5 pi satuan volume. Masih pada latihan soal yang terkait dengan metode cakram sebagai berikut, tentunya dengan soal yang berbeda. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan S kuadrat, sumbu Y dan garis Y sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Baik, untuk langkah yang pertama kita akan menggambarkan grafiknya terlebih dahulu. Ini merupakan kurva Y sama dengan kuadrat, garis Y sama dengan 2,
Perhatikan irisan, jika diputar mengelilingi sumbu Y, apa yang terjadi? Maka muncul cakram lingkaran. Di mana pada cakram lingkaran ini R-nya akan berubah, yaitu menjadi akar Y dengan tinggi atau tebal sama dengan delta Y. Bagaimana cara kita untuk menentukan volume benda putar menggunakan metode cakram seperti ini? Maka volume diaproksimasikan sebagai PR kuadrat, di mana delta Y sama dengan Py delta Y. Volume sama dengan P integral Y dx batas 20. Tentunya pada sumbu Y kita akan selesaikan, kemudian kita masukkan Y sama dengan 2, sehingga dimasukkan Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 0, sehingga hasil akhir volume yaitu 2Pi satuan volume. Baik, untuk materi yang kedua yaitu volume benda putar dengan menggunakan metode cincin. Silahkan perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Jika irisan berbentuk persegi panjang dengan tinggi Hx min Gx dan alas diputar terhadap sumbu X, akan diperoleh suatu cincin dengan tebal dan jari-jari luar Hx dan jari-jari dalam Gx. Berupa cincin di mana jari-jari dalam sama dengan Gx, kemudian jari-jari luar sama dengan Hx, dan ketebalannya yaitu delta X. Kemudian bagaimana cara kita untuk menentukan volume benda putar dengan menggunakan metode cincin? Sebetulnya hampir sama dengan metode cakram. Kita aproksimasikan PR kuadrat H, di mana R-nya tentunya akan berubah. Kemudian kita integralkan volume sama dengan Pi. Integral dari Hx sama dengan kuadrat min Gx. Dx batasnya itu BA. Berikutnya latihan soal terkait dengan metode cincin sebagai berikut. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan S kuadrat dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Baik, untuk langkah yang pertama, kita menggambarkan grafik terlebih dahulu. Ini merupakan kurva Y sama dengan kuadrat dan Y sama dengan 2X. Kemudian perhatikan irisannya. Jika diputar mengelilingi sumbu X, maka muncullah sebuah cincin, di mana cincin ini jari-jari luarnya yaitu 2X dan jari-jari dalamnya S kuadrat dan ketebalannya delta X. Langkah selanjutnya menentukan volume benda putar. Dengan menggunakan metode cincin, yaitu
di mana volume sama dengan pi integral dari jari-jari luar dikurangi dengan jari-jari dalam, yaitu 2x kuadrat min x kuadrat pangkat 2 dx batas 2, 0. Pada sumbu x kita akan selesaikan 2x kuadrat pangkat 4x. Kita selesaikan 2x kuadrat 4x kuadrat, kemudian x pangkat 2, x pangkat 4. Volume sama dengan, ini kita masukkan angkanya x sama dengan 2, x sama dengan 0, tentunya 0. Kita samakan penyebutnya, yaitu 15, sehingga volume benda putar adalah 64/15 pi satuan volume.